A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Selanjutnya kita membahas tentang kewajiban mencukur atau memendekkan rambut. Al-matlab ats-tsalis al-halqu awit taqsir. Yang mencukur ini maksudnya gundul ya, atau memendekkan rambut, yaitu hanya memotong sebagian dari rambut atau beberapa helai dari rambut. Jumhur berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut adalah nusuk yang wajib dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafasahum." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka. Arti tafas atau kotoran ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, adalah mencukur rambut, mengenakan pakaian dan sejenisnya, menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka. Maksudnya adalah mencukur rambut, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Umar ya. Dalil lainnya adalah hadis riwayat Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mina lalu mendatangi jumroh dan melemparnya. Selanjutnya beliau mendatangi tempat menginap beliau di Mina, kemudian menyembelih kurban. Setelah itu beliau bersabda kepada tukang cukur, potonglah. Summa qala lil halaq. Kemudian Rasulullah berkata kepada tukang cukur gitu ya, sambil menunjukkan bagian kanan kepala beliau, kemudian bagian kiri. Setelah itu beliau memberikan potongan rambut itu kepada orang-orang. Kemudian Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur rambutnya. Para sahabat menyahut, wahai Rasulullah, mintakan ampun juga untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Beliau berkata lagi, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur rambutnya. Mereka menyahut lagi, wahai Rasulullah, mintakan ampun juga untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Beliau berkata, dan ampuni pula dosa orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi ini dalil ya untuk perkara mencukur atau memendekkan rambut, atau yang dikenal juga dengan istilah tahallul ya, yaitu mencukur rambut sampai habis ya, gundul ya, kemudian atau memendekkan. Jadi ini dalil Al-Qur'annya, surah Al-Hajj ayat 29, di mana menurut Ibnu Umar kata tafas ya, yang terdapat dalam ayat ini artinya adalah mencukur rambut. Kemudian didukung pula oleh hadis di mana Rasulullah SAW setelah melontar jumroh ya, mendatangi jumroh dan melemparnya, kemudian menyembelih kurban. Setelah itu Rasulullah berkata kepada tukang cukur, potonglah sebelah kanan, kemudian rambut Rasulullah di sisi bagian kiri. Kemudian dalil ini juga yang menjelaskan di mana Rasulullah SAW mendoakan ya orang-orang yang mencukur ya rambutnya hingga habis ya, atau gundul. Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur rambutnya sampai habis ya. Kemudian sahabat Rasulullah yang hanya memendekkan saja ya, artinya tidak sampai gundul, enggak sampai botak begitu, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakan juga ampunan untuk kami orang-orang yang hanya memendekkan rambut saja, itu muqassirin. Ya Rasulullah, walil muqassirin. Tapi Rasulullah kembali mendoakan Allah maghfir lil muhalliqin. Baru yang ketiganya Rasulullah mendoakan orang yang hanya memendekkan saja. Jadi muhalliqinnya dua kali, Allah maghfir lil muhalliqin, kemudian Allah maghfir lil muhalliqin, baru yang terakhir walil muqassirin. Ya. Ini dalil yang berkenaan dengan tahallul ini ya, memendekkan atau mencukur habis rambutnya atau botak. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut adalah rukun dalam haji dan umroh, karena ia adalah nusuk menurut pendapat yang masyhur. Buktinya mencukur lebih utama ketimbang memendekkan bagi laki-laki.
dan pengutamaan suatu amal dibanding amal lain hanya ada dalam bidang ibadah. Tidak ada dalam bidang muamalah atau interaksi sesama manusia. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang mencukur rambutnya akan mendapat cahaya di hari kiamat untuk setiap helai rambut yang jatuh dari kepalanya. Imam Syafi'i berpandangan bahwa tahallul, mencukur atau memendekkan rambut ini adalah rukun haji. Sementara selain Imam Syafi'i, yaitu jumhur ya, mayoritas, mencukur atau memendekkan rambut itu hukumnya hanya wajib saja. Alasan Imam Syafi'i menyatakan bahwa mencukur atau memendekkan rambut itu adalah rukun karena berdasarkan hadis-hadis tadi ini, bahwa di mana Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang mencukur habis rambutnya atau gundul sehingga 2 kali, sementara yang memendekkan rambutnya hanya 1 kali didoakan. Dan ada pengutamaan di situ, lebih utama yang mencukur rambutnya hingga habis dengan yang hanya memendekkan saja. Karena itu menurut Imam Syafi'i, karena ada yang lebih utama gitu ya dalam mencukur rambut ini, yaitu dengan gundul atau botak, maka mencukur itu sesungguhnya adalah rukun gitu. Karena tidak mungkin ada pengutamaan gitu ya kalau seandainya mencukur rambut itu hanya sekedar perkara wajib saja gitu. Karena ya sudah, kalau hanya wajib kan yang penting asal dipotong gitu ya, asal dicukur gitu. Tapi karena Rasulullah menyampaikan yang memotong rambutnya hingga habis gitu ya, maka dia lebih utama. Karena ada pengutamaan ini, berarti mencukur itu adalah bagian dari nusuk atau rangkaian ibadah di dalam haji, sehingga dia menjadi rukun. Ini pandangan Imam Syafi'i ya. Semua mazhab sepakat bahwa wanita tidak wajib mencukur rambutnya, dia hanya wajib memendekkannya. Itulah yang sunnah bagi wanita dengan dalil sabda Rasulullah SAW, laisa 'alan nisa'il halqu, innama 'alan nisa'it taqsir. Wanita tidak wajib mencukur rambutnya, dia hanya wajib memendekkannya. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali, Rasulullah SAW melarang wanita mencukur rambutnya. Cara memendekkan rambut bagi wanita adalah dengan memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Dengan dalil riwayat dari Umar radhiyallahu an, ketika dia ditanya seberapa panjangnya rambut yang harus dipotong oleh wanita, dia menjawab seraya menunjukkan ujung jarinya sepanjang ini, ya lebih kurang 1 ruas jari. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika pelaksana haji sudah mencukur rambutnya, dia tidak harus memotong jenggotnya, sebab yang wajib hanya mencukur rambut. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa disunnahkan memotong sebagian kumis atau jenggot agar dia terhitung telah memotong sebagian bulu dan rambutnya karena Allah Ta'ala. Mazhab Hanafi mengatakan hanya mencukur rambut saja, itu berdasarkan firman Allah surah Al-Fatih ini. Jadi masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, kemudian menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Jadi tidak ada rambut yang lain ya selain rambut kepala ini. Insya Allah aminina muhalliqina ru'usakum, ada kata-kata ru'us ini, kepala. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunnahkan memotong sebagian kumis atau jenggot agar dia terhitung telah memotong sebagian bulu atau rambutnya karena Allah Ta'ala. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang botak yang tak tumbuh rambut di kepalanya wajib menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, hendaknya kalian kerjakan semampu kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi orang yang berambut
wajib melenyapkan rambutnya. Melenyapkan rambutnya maksudnya mencukur habis gitu ya rambutnya atau botak lah, dan menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Jika salah satu dari dua hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal yang satunya masih tetap wajib. Jika dia orang botak tidak dapat benar-benar bercukur, dia dapat berbuat seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang bercukur. Jadi salah satunya ya, hal yang satunya. Kalau sekiranya tidak punya rambut kan berarti hanya tinggal tadi ya mencukurnya dengan pisau cukur. Kalau tadi masih ada rambut kan dipendekkan dulu, mungkin dia menggunakan gunting, baru dicukur menggunakan pisau gitu. Ini bagi yang tidak ada rambut ya, menurut mazhab Hanafi dicukur saja dengan pisau. Adapun jumhur berpendapat bahwa orang botak dianjurkan, disunahkan atau tidak wajib menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar, barang siapa datang pada hari kurban sementara di kepalanya tidak ada rambut, hendaknya dia menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Jadi dianjurkan, disunahkan menurut mayoritas gitu ya. Tidak wajib hukumnya menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Ya mungkin kalau sekarang relatif lebih mudah ya, kalau tidak ada pisau cukur ya pakai itu pisau cukur yang buat kumis jenggot itu saja dijalankan di kepala kita itu sebagai tanda ya, bahwa kita bertahallul ya. Karena menggunakan gunting juga tidak mungkin karena rambutnya tidak ada. Kemudian kalau menggunakan pisau cukur juga ya agak riskan ya karena emang tidak ada rambutnya. Tapi kalau kita menggunakan buat kita biasa mencukur kumis ya, itu relatif lebih aman dan memudahkan. Wallahu a'lam bishawab.